Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Bersama saya Indra Iskandar. Hari ini adalah hari yang spesial di HUT DPR RI yang ke-78. Saya akan mengantarkan Anda beberapa berita yang telah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berita pertama soal diplomasi parlemen. GKSB DPR menerima kedatangan Parlemen Jepang. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor, khususnya pendidikan dan sumber daya manusia. Berikut berita selengkapnya. Tahun ini hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang genap menginjak 65 tahun. Ketua Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI untuk Parlemen Jepang menerima kunjungan anggota Parlemen Jepang Fukuda Tatsuo untuk membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor, khususnya pendidikan dan sumber daya manusia. Ketua GKSB DPR RI untuk Jepang, Putih Guntur Soekarno menyebut hubungan baik Indonesia dan Jepang perlu terus ditingkatkan. Bersama anggota Parlemen Jepang Fukuda Tatsuo, Putih membahas beberapa upaya penguatan hubungan antara kedua negara, khususnya di sektor pendidikan, pariwisata, SDM, dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Keduanya juga merencanakan peningkatan pertukaran ilmu dan budaya melalui program pertukaran pelajar, sehingga Indonesia bisa belajar lebih jauh, mulai dari ilmu pertanian, teknologi, hingga industri. Concern saya adalah bagaimana kemudian anak-anak muda kita yang kemudian nanti di 2045 adalah menjadi calon-calon pemimpin bangsa itu mendapatkan ruang yang seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Salah satunya adalah tentunya lewat student exchange, supaya mereka bisa melihat dunia, bisa melihat mempelajari culture, bisa mempelajari ahli teknologi, ilmu, salah satunya di Jepang. Maka tadi saya banyak bicara soal student exchange, tidak hanya Indonesia-Jepang tapi juga Jepang-Indonesia. Saya berharap ini menjadi bahan masukan juga bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan hubungan lebih baik lagi dengan Jepang yang sudah terjalin dengan baik selama 65 tahun ini. Pada tahun 2045, Indonesia akan menghadapi bonus demografi, sehingga perlu peningkatan kerjasama pendidikan untuk kualitas generasi muda. Parlemen Jepang juga berencana mengaktifkan kembali kelompok kerjasama Parlemen Jepang dan DPR RI. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Berita kedua soal suksesnya penyelenggaraan AIPA yang ke-44 di Jakarta. Salah satu yang dibahas adalah kesetaraan gender. Apa saja yang diperjuangkan anggota DPR di dalam forum parlemen tingkat ASEAN tersebut? Ini dia berita selengkapnya. Dalam pembukaan sidang umum AIPA ke-44, Indonesia menyuarakan pentingnya isu perempuan dan kesetaraan gender dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di kawasan negara ASEAN. Anggota Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI Krisdayanti menyampaikan, sidang umum AIPA ke-44 merupakan momentum penting untuk menjadikan isu kesetaraan gender sebagai resolusi bersama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan afirmatif bagi para perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bersama-sama untuk terus menyuarakan, artinya tidak saja women equality, tapi juga bagaimana kita sejajar dalam memberikan tanggung jawab dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat ASEAN. Jadi tadi sampaikan juga oleh Presiden Jokowi dan juga Ibu Puan Maharani bahwa kita tidak bicara tentang bagaimana we solidarity and stronger together, strengthening together. Jadi kita bicara bahwa bersyukur bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk AIPA ke-44 tahun ini. Jadi bersama-sama di assembly dengan isu yang lain, tapi kegiatan bilateral dan juga membahas isu-isu yang sangat penting dan krusial akan kita suarakan. Lebih lanjut, Krisdayanti berharap melalui partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di parlemen, dapat mewujudkan parlemen yang lebih transparan. Selain itu, dengan bergabungnya Timor Leste menjadi keanggotaan ASEAN, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Halim dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI fokus peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam berpolitik.
Apa saja yang sedang diperjuangkan? Berikut liputan selengkapnya. Partisipasi perempuan dalam politik maupun parlemen di Indonesia masih rendah. Perempuan didorong lebih aktif berpartisipasi melalui partai politik serta mempersiapkan diri menjelang pemilu. Tingkat keikutsertaan perempuan Indonesia dalam bidang politik masih jauh dari harapan. Anggota Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah mengungkapkan, partisipasi perempuan di parlemen baru mencapai 20,8%, belum mencapai 30% sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik berperan penting untuk membimbing para kader karena perempuan yang ingin terjun dalam politik butuh persiapan yang besar, baik kapasitas, kualitas, maupun biaya. Jadi memang beda partai, beda kebijakan tentunya ya. Jadi memang hulunya adalah di partai politik bagaimana mempersiapkan kader-kader terbaiknya, terutama kader perempuan yang untuk 30% di parlemen. Tentunya selain dari partai politik juga dari aturan pemerintah sendiri yang justru harus juga terus mengafirmasi kebijakan ini untuk keberpihakan kepada perempuan. Iya, perempuan itu harus mempersiapkan diri karena dia akan menjadi wakil rakyat. Tentunya dia harus punya kapasitas, kualitas, dan juga persiapan biaya. Karena memang tidak bisa dipungkiri biaya ini cukup tinggi sekali ya di Indonesia ini. Untuk strateginya sendiri, perempuan sendiri harus mempersiapkan kapasitas. Karena selama ini kan mungkin yang tampil ketika dia kampanye kalah kualitasnya dengan mungkin dengan yang laki-laki ya gitu. Dari segi waktu juga mungkin kalau perempuan mungkin kalah langkah begitu. Jadi memang perempuan strateginya harus lebih siap lagi ketika dia turun ke lapangan. Dia harus mempersiapkan networking, dia harus mempersiapkan jejaring ya. Perempuan sebagai komposisi pemilih terbanyak memiliki potensi yang besar untuk memperjuangkan nasibnya serta berkontribusi dalam pembangunan. Aditya dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Itu tadi 3 berita spesial dari tim redaksi TVR Parlemen di hari ulang tahun DPR RI. Saya Indra Iskandar mengucapkan selamat ulang tahun DPR RI yang ke-78, mengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Sampai jumpa.